Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini, aku mau cerita tentang seorang pemuda yang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan imannya. Kita semua pasti pernah ada di posisi di mana iman kita diuji, kan? Nah, cerita ini tentang seorang cowok bernama Faris yang ngalamin hal serupa. Awal kisah, Faris dan lingkungannya. Jadi, Faris ini anak muda yang hidup di kota besar. Lingkungannya tuh penuh dengan godaan. Mulai dari gaya hidup hedon, pergaulan bebas, sampai dunia yang makin hari makin menjauh dari nilai-nilai agama. Faris sebenarnya berasal dari keluarga yang religius. Orang tuanya selalu ngajarin dia buat jaga sholat, puasa, dan tetap dekat sama Allah. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia ngerasa kayak terasing dari teman-temannya. Kebanyakan teman-temannya lebih sibuk ngejar kesenangan duniawi, nongkrong sampai larut, party, dan gak peduli sama halal haram. Godaan yang datang silih berganti. Sampai suatu hari, ada seorang temannya, Reza, yang ngajakin dia masuk ke lingkaran pergaulan yang lebih bebas. Awalnya, Faris ragu, tapi karena nggak mau dianggap kolot, dia mulai ikut-ikutan. Dari awalnya cuma nongkrong, terus mulai ninggalin sholat, sampai akhirnya dia jauh banget dari kebiasaan baiknya dulu. Godaan demi godaan terus berdatangan. Suatu malam, Reza ngajak Faris ke sebuah pesta eksklusif di sebuah klub malam yang terkenal. Cuma sekali bro, santai aja, hidup tuh harus dinikmati, kata Reza dengan penuh semangat. Awalnya Faris masih ragu, tapi tekanan dari teman-teman barunya membuatnya akhirnya ikut. Suara musik yang menggelegar, lampu yang berkelap-kelip, dan orang-orang yang tertawa bebas membuatnya merasa ada di dunia yang benar-benar berbeda dari yang dia kenal. Setelah pesta itu, Faris semakin tenggelam. Dia mulai sering absen sholat, lebih sering menghabiskan malamnya di tempat-tempat yang bukan seharusnya. Bahkan, ada saat di mana dia harus berbohong pada orang tuanya hanya demi bisa tetap bersama teman-temannya. Perlahan, dia mulai merasa jauh dari rumah dan semakin sulit untuk kembali. Salah satu godaan terbesar yang dia alami adalah ketika seorang teman wanitanya, Nadia, mulai lebih dekat dengannya. Nadia adalah gadis yang penuh pesona, bebas, dan seolah mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Faris merasa nyaman dengannya, tapi di saat yang sama, hatinya bergejolak. Dia tahu hubungan mereka nggak sesuai dengan ajaran Islam, tapi dia juga nggak mau kehilangan Nadia yang selalu ada di sisinya. Suatu malam, Nadia mengajaknya pergi keluar kota untuk liburan singkat bersama teman-teman mereka. Kita butuh refreshing, Faris. Hidup ini terlalu singkat buat terus-terusan berpikir berat, kata Nadia sambil tersenyum. Faris, yang saat itu sudah semakin jauh dari nilai-nilai agamanya, hampir saja menerima ajakan itu. Tapi entah kenapa, bayangan ibunya yang selalu mendoakannya muncul di kepalanya. Dalam kebimbangannya, dia mulai mempertanyakan semua yang dia jalani. Apakah ini benar-benar kebahagiaan? Apakah ini yang dia cari? Hatinya mulai merasa semakin kosong, seolah ada sesuatu yang hilang. Dan di titik itulah, dia mulai sadar bahwa dia telah berjalan terlalu jauh dari jalan yang seharusnya. Momen kesadaran, hidayah itu datang. Suatu malam, ketika Faris lagi sendiri di kamar, dia ngelihat ibunya sholat tahajud sambil berdoa sambil nangis. Faris nggak sengaja dengar doanya. Ya Allah, kembalikan anakku ke jalanmu. Jangan biarkan dia tersesat dalam dunia yang menipu ini. Dadanya Faris sesak. Dia ngerasa kayak ada tamparan keras yang bikin dia sadar kalau selama ini dia terlalu jauh dari Allah. Malam itu, Faris nggak bisa tidur. Dia mulai berpikir ulang tentang semua yang dia lakuin. Keesokan harinya, Faris mutusin buat ngobrol sama sahabat lamanya, Ilham, yang masih istiqomah di jalan Allah. Ilham dengan sabar ngedengerin curhatan Faris dan bilang sesuatu yang benar-benar nusuk ke hati. Bro, dunia ini cuma sementara. Lu bisa punya segalanya sekarang, tapi kalau hati lu kosong, itu tandanya Allah lagi manggil lu buat balik. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala Faris. Perjuangan untuk kembali ke jalan yang benar. Perjalanan balik ke jalan Allah nggak gampang. Awalnya, Faris sering banget ngerasa nggak kuat. Godaan tetap ada. Kadang, teman-temannya masih ngajakin balik ke kehidupan lama. Bahkan, ada yang ledek, udah sok alim luri sekarang. Tapi Faris berusaha buat tetap kuat. Dia mulai rajin sholat lagi, baca Al-Quran, dan mendekatkan diri ke orang-orang yang bisa membawa dia ke jalan yang benar. Dia juga mulai ninggalin kebiasaan buruknya dan mencari lingkungan yang lebih sehat. Bulan demi bulan berlalu, dan Faris mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya lebih tenang, hidupnya lebih terarah, dan yang paling penting, dia merasa lebih dekat sama Allah.
pelan-pelan tapi pasti. Dia juga mulai menginspirasi teman-temannya buat ikut hijrah. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil. Teman-teman, cerita ini ngasih kita pelajaran penting. Mempertahankan iman itu nggak gampang, apalagi di zaman sekarang. Tapi satu hal yang pasti, selama kita mau berusaha buat kembali ke jalan yang benar, Allah selalu buka pintu taubat. Jangan takut kehilangan teman, kalau itu demi menjaga iman. Jangan ragu buat berubah kalau itu bikin kita lebih dekat sama Allah. Karena, pada akhirnya, yang kita cari dalam hidup ini bukan cuma kesenangan sementara, tapi kebahagiaan yang hakiki. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap kuat dalam iman, tetap istiqomah, dan jangan pernah berhenti berusaha buat jadi lebih baik. Akhir kata, aku ngucapin terima kasih bagi kalian yang terus ngikutin channel ini. Sampai bertemu di lain waktu dengan kisah-kisah lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.